tujuannya bukan untuk membatasi gerak-gerik kita, tetapi perintah larangan itu tujuannya agar kita ini semuanya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ketika larangan-larangan Allah itu kita terjang, maka yang rugi itu bukan Allah. Allah melarang kita minum khamr. Ketika kita nekat minum khamr, maka yang rugi itu adalah kita, orang yang meminumnya. Badan kita semakin lemah, akal kita hilang, dan seterusnya, dan dampak-dampak buruk yang lainnya. Ketika kita dilarang oleh Allah untuk berbuat zina, karena di dalam zina itu banyak sekali kemudaratan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekali lagi bahwa larangan-larangan Allah yang larang untuk kita ini dalam rangka untuk mengantarkan kita menuju kepada kebaikan. Dan perintah-perintah Allah apabila kita kerjakan maka pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, untuk itu di awal pertemuan ini mari saya mengajak untuk kita bersama-sama untuk kita ini taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati agar apa yang kita lakukan ini tidak membawa kepada kemurkaan Allah taala. Hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Istilahnya Ibu Waljina ini kau mampir ngombe, ya. Ini mampir ngombe. Maka kalau hidup kita ini hanya sekali saja, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sementara sesudah kita di dunia ini masih ada kehidupan yang lebih langgeng, kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka mari kita ini bersungguh-sungguh untuk kita ini meraih kemenangan akhirat. Seseorang yang untuk mendapatkan keuntungan berbuat buruk saja, itu dia juga dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat perampok. Perampok ketika dia akan merampok itu sudah ada survei dulu, sudah ada cara, sudah dipikirkan masak-masak, surveinya mungkin beberapa kali, mengatur waktu dengan setepat-tepatnya. Nah, ini untuk berbuat buruk saja dia sungguh-sungguh kayak gitu. Nah, apalagi untuk kita itu meraih surga, jangan sampai boleh sokong dengan cara sambet. Kok boten atau bahasanya kok biasanya melakukan ini kok boten melakukan ini gitu ya. Nah, ini lebih sibuk, jangan sampai nonton. Tapi kita beribadah, kita sholat, kita ngaji itu jadikan sebagai bagian dari kesibukan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini kita akan mengkaji beberapa ayat di surat Ali Imran. Saya beri judul Menggapai Keberkahan Hidup. Berkah itu nopo to? Berkah menurut definisi ulama adalah ziyadatul khair atau kasratul khair, bertambahnya kebaikan, atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi sesuatu itu dikatakan berkah ketika sesuatu yang kita miliki ini bisa mendatangkan banyak kebaikan, bisa mendatangkan tambahan-tambahan kebaikan. Harta dikatakan berkah ketika dengan harta itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa nambah ganjaran, sakit nambah sedulur, sakit menumbuhkan darah daging yang baik, dan seterusnya. Karena faktanya banyak seseorang itu diberikan harta yang melimpah tapi justru mendatangkan kerusakan di sana sini. Nah, berarti bodoh ini itu buatan berkahi. Seseorang diberikan waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka berarti waktunya tidak barokah. Nah, termasuk umur kita ini dikatakan barokah ketika kita ini bisa mengisi umur kita ini dengan banyak
banyak menghadirkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini definisi berkah. Maka itu perlu kita cari, perlu untuk kita harapkan. Maka di sini mari kita ngaji di sini menggapai keberkahan hidup. Pripun to supados yuswa kula lan panjenengan sami menika saged berkahi nggih. Berkah yen basa Indonesia atau barokah yen basa Arab. Ini berkah. Kita akan mengkaji ayat 42 sampai 44 dari surat Ali Imran, kisah tentang Maryam. Sebetulnya Bapak Ibu, kisah Maryam di dalam surat Ali Imran ini Allah mulai dari ayat yang ke-35 ya. Dari ayat yaitu kisah tentang ibunya Maryam. Perlu diketahui dulu ya, Maryam itu punya ibu namanya Hana, punya bapak namanya Imron. Jadi bapaknya Maryam itu namanya Imron, punya istri namanya Hana. Nah, Hana itu punya adik namanya Asya. Asya itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Ya. Sehingga antara Nabi Zakaria dengan Maryam itu adalah hubungannya om dan keponakan gitu ya. Antara Zakaria dan Maryam itu om dan keponakan. Nah, kisah Maryam ini diawali oleh ibunya ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, Maryam ini juga tadi punya bapak namanya Imron. Imron ini adalah cucunya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya. Jadi Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Nah, jadi ini artinya Maryam ini dari teras orang-orang yang saleh ya. Nah, berawal dari ibunya Maryam yaitu Hana. Ketika beliau itu berumah tangga dengan suami yang namanya Imron, Hana ini dia punya dalam tanda petik kekurangan Bapak Ibu, yaitu apa? Yaitu selama beliau dari kecil sampai dewasanya sampai berumah tangga, beliau itu belum mengalami haid. Jadi belum mengalami menstruasi. Artinya apa? Artinya kemungkinan punya anak itu sangat kecil karena belum mengalami menstruasi atau haid tadi. Nah, akhirnya sang Hana ini beliau berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 35. Iqalat imra'atul Imran, ketika istrinya Imran dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka, wahai Allah, aku nadarkan untukmu mafi batni, apa yang ada di dalam perutku itu muharraran, untuk bisa berkhidmat untuk berada di Baitul Maqdis, melayani umat. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Nah, beliau bernadar begitu, ya Allah, yen kula saged hamil, maka mengke anak kula niku badhe kula dadoske lare sing ngelayani umat tenggen Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya Bapak Ibu, akhirnya pun tidak berselang beberapa lama muncul keajaiban, yaitu istrinya Imran atau Ibu Hana ini, beliau bisa mengalami menstruasi atau haid, dan singkat cerita kemudian beliau hamil. Nah, ini Masya Allah. Dari sini dulu kita ambil pelajaran bahwa ibu-ibu, agar hidup kita ini diberkahi, mari segala sesuatu kesibukan kita ini kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk berharap keridhaan Allah. Tadi Ibu Hana menyerahkan anaknya itu untuk Allah, maka akhirnya Ibu Hana diberikan karunia anak,
dan nanti anaknya itu menjadi pengukir sejarah dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, maka kembali agar hidup kita ini berkah, waktu kita ini berkah, mari hidup kita ini kita semuanya kita frame, kita bingkai kehidupan kita itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu melayani suami itu bukan karena patute wong wedok melayani wong lanang, boten, tapi dalam rangka ibu-ibu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kebaikan dari Allah Ta'ala. Bapak-bapak, kita menjadi suami, mendidik istri, menasehati, kemudian melindungi istri, itu juga dalam rangka kita berharap pahala dari Allah. Sampai kemudian kita mencari nafkah untuk anak istri kita, kita semuanya berharap untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka ketika hidup kita itu sudah kita frame semacam itu, maka insya Allah kehidupan kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, ya. Kayak kemarin kita berkorban, sejarah korban Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, punya satu-satunya anak semata wayang, yaitu Ismail ketika itu, ya. Kemudian beliau persembahkan untuk Allah karena diperintah oleh Allah, maka akhirnya Ismail pun tidak jadi disembelih, diganti dengan seekor domba, dan kemudian diberikan tambahan kebaikan lagi, yaitu hadirnya anak yang kedua yang kemudian nanti lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Jadi kuncinya ketika kita ini punya apa saja kita niatkan untuk berharap ridhonya Allah, maka urusan-urusan kita ini akan dimudahkan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hasil yang kita dapatkan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Nah, kembali sesudah Hana hamil tadi, kemudian lahirlah Maryam, ya. Lahirlah Maryam, walaupun sebetulnya Hana ketika itu menginginkan nanti anak yang lahir itu adalah laki-laki, tapi beliau dikaruniai anak perempuan, tapi rupanya itu juga bagian dari skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan sesuatu yang menakjubkan untuk Hana dan anaknya nanti. Nah, akhirnya lahirlah yaitu Maryam, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Maryam itu lahir, ya, maka kita lihat sekarang di ayat yang ke-42 di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qalatil malaikatu, dan ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, malaikat di sini adalah malaikat Jibril, malaikat yang memberikan wahyu. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, telah memilih engkau. Memilih apa? Di sini kata istofaki pada satu ayat ini ada dua, gitu. Jadi memilih engkau, mensucikan engkau, dan memilih engkau. Nah, istofa ada dua, gitu. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Memilih apa? Memilih untuk dijadikan Maryam itu menjadi orang yang terbaik di masa itu, menjadi wanita yang terbaik. Maka Maryam dididik dengan pendidikan yang terbaik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan juga ditempatkan di tempat-tempat yang baik. Dan Maryam itu punya kesibukan-kesibukan yang baik. Innallaha astofaki, Allah telah memilih engkau untuk menjadi orang yang terpilih. Nah, tentunya Bapak Ibu, Maryam punya kesibukan-kesibukan atau punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Maka yang kedua Bapak Ibu, agar hidup kita ini menjadi berkah, ya, agar hidup kita itu menjadi berharga, maka hendaknya
kita ini punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak ngerti agama, atau dengan apalagi dengan orang-orang yang non-muslim. Jadi hendaknya kita ini punya kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak Islam. Yang orang Islam itu kebiasaannya diantaranya yang pun mirengan dan itu gage-gage siap-siap pada tidak akan sholat. Yang mirengan icik nengok TV, mirengan icik sibuk dengan HP, mirengan icik aktivitas dunia icik lah. Itu berarti kesibukannya sami mawon kalau sing boten sholat. Termasuk kebiasaan-kebiasaan sanesipun, pangandikanipun boten calcul-calcul, yen sing wong boten salat nika, sing boten ngerti agama nika ngendikane titik-titik bonbi metu kabeh iki. Titik-titik wah wis misah-miso. Lah kita awake dhewe niki mesti niki pangandikanipun nggih benten. Podo-podo kena musibah, misalipun kesandung. Yang kesandung ini mau Islam kan innalillah atau astagfirullah kan itu lagi. Yang kesandung kok terus misuh-misuh itu berarti lah itu tidak berbeda dengan orang-orang yang mengerti agama. Nah ini maka Maryam dipilih itu karena beliau punya kebiasaan yang baik. Nah ini kita ini Bapak Ibu sadar atau tidak sadar sebetulnya kita itu juga sudah dipilih oleh Allah. Kok gelem sholat, gelem ngaji ini Masya Allah. Jadi pilihan-pilihan Allah. Allah itu menjadikan orang itu mau sholat itu bukan berdasarkan kepada wong sing randi gawean. Kita ini kata gawean tau gini. Kok jenengan sholat tuh Pak? Lah kalau nganggur, betul-betul tau gini. Jadi Allah memilih kita gelem sholat itu bukan karena kita itu nggak punya kerjaan. Maka kalau orang nggak mau sholat kok betul sholat Pak? Itulah lagi sibuk. Nah jawabannya nomor 2 gini nganggur tau. Nomor kali Allah memperingatkan kita itu mau sholat itu bukan karena kita ini hidup kita itu sudah kaya raya, tidak. Ada orang yang lebih kaya dari kita, ada orang yang lebih kuat dari kita, tapi justru mereka tidak diberikan kekuatan untuk menjalani sholat. Nah maka kita ini Masya Allah kita syukuri kita itu mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tentunya dengan masih penuh dengan kekurangan, masih penuh dengan kelemahan ini. Kemudian wa tahharuki, dan juga Allah mensucikan kamu wahai Maryam dari minat danasi, dari segala kotoran, dan ini juga sekaligus membersihkan nama Maryam karena orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu mereka menuduh Maryam itu sebagai perempuan pezina, sehingga orang Yahudi itu tidak mau menerima Maryam dan juga tidak mau menerima Nabi Isa karena dianggapnya Nabi Isa itu anak yang dilahirkan dari hasil zina. Nah ini jadi orang Yahudi itu nggak mau menerima Nabi Isa, nggak mau menerima Nabi Muhammad. Orang Nasrani nggak mau menerima yaitu Nabi Muhammad. Tapi kita orang Islam mau menerima Nabi Isa, mau menerima Maryam sebagai orang-orang yang terpilih, sebagai seorang nabi, menerima Nabi Isa, Nabi Musa sebagai seorang nabi dan rasul. Nah ini jadi bapak-bapak sekalian, wa tahharuki, Allah mensucikan Maryam. Maryam itu hidupnya belum pernah tersentuh oleh laki-laki sekalipun. Wastofaki ala nisa'il alamin, dan juga Maryam memilih, dan Allah memilih engkau Maryam
atas perempuan-perempuan yang lain. Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan ada 4 wanita yang paling mulia. 1 Maryam, 2 Asia istrinya Imran, 3 Khadijah, sebagian hadis itu Aisyah, tapi yang sebagainya Khadijah, dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita-wanita yang dimuliakan atau yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Allah memilih Maryam itu menjadi satu-satunya wanita yang dari rahimnya lahirlah seorang nabi dengan penuh keajaiban. Apa penuh keajaibannya? Yaitu melahirkan tanpa kehadiran seorang suami. Dan kisah ini hanya terjadi 1 kali sepanjang zaman. Maka kalau sekarang ada orang ngaku aku titisannya Maryam, aku titisannya Maryam Diana tanpa buju lah niki wis boten sah percaya itu nggih. Ini jadi wastofani ala nisa'il alamin. Dan kemudian sudah Maryam lahir, tumbuh, besar, maka Allah perintahkan ya Maryam uqnuti wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Kalau dalam tafsirnya di sini ya Maryam alzimi ta'atika, wahai Maryam jadikan kebiasaanmu itu taat kepada Allah. Dan maka tadi saya sampaikan ibu, bapak-bapak sekalian, hendaknya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang menginginkan surga, itu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang yang tidak menginginkan surga. Nah, ini kebiasaan harian kita berbeda. Wong Islam itu seneng sedekah, seneng ngaji, seneng maca Al-Qur'an, salate nggih dijaga. Niku kebiasaan-kebiasaan wong Islam. Dan ini harus menjadi watak kita, menjadi karakter kita, atau bahkan menjadi value kita, menjadi sebuah budaya kita. Jadi kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan itulah nanti menjadi karakter kita semua. Karena memang sifat itu muncul dari kebiasaan. Yen wong biasanya ngomong elek, dan itu mungkin kesandung gue ya misuh-misuh ngomong elek gitu nggih. Ning yen biasa ngomong sae, kesandung kaget niku ya ngendikane sing sae. Bocah-bocah saat niki kata kaget itu misuh-misuh. Wah, karena kebiasaan kalau ini. Maka monggo Maryam membiasakan diri untuk hal yang baik. Wasjudi warka'i ma'ar rafi'in. Sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menjadi dalil bahwa wanita juga diperbolehkan sholat berjamaah di masjid. Sujudlah, rukuklah bersama dengan orang-orang yang sujud rukuk. Nah ini tafsirnya sholatlah kamu bersama orang-orang yang sedang sholat, atau artinya sholatlah secara berjamaah. Kemudian ayat berikutnya, dzalika min amba'il ghaib, yang demikian itu sebagian dari berita yang gaib, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Nah, ini kepada Rasulullah. Kenapa kok berita ini dikatakan berita yang gaib? Karena Nabi Muhammad itu awalnya belum tahu kisahnya Maryam ini.
Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu aja sudah ratusan tahun. Nabi Isa itu ada pada tahun 1 Masehi, sementara Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi. Lah yang ibu Nabi Isa, Maryam, itu otomatis lebih tua dari Nabi Isa toh nggih. Itu boten ibu oleh anake luwih tua anake. Nggih. Nah, artinya di sini antara Maryam dengan Rasulullah tidak pernah ketemu. Tapi kenapa kok bisa Nabi Muhammad bisa berkisah kisah tentang Maryam? Karena beliau diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Maka di sini min amba'il ghaib nuhihi ilaih, yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak berada di tengah-tengah mereka. Yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan pena-pena atau anak-anak panah mereka. Bapak Ibu, kisahnya kenapa kok sampai mereka mengundi atau melemparkan anak panah? Jadi kisahnya sesudah Maryam itu lahir, tidak berselang beberapa lama, itu bapaknya Maryam, yaitu Bapak Imran itu meninggal. Nah, akhirnya Maryam ini oleh warga sekitaran Baitul Maqdis itu dijadikan rebutan. Untuk apa? Untuk sama-sama mengasuhnya. Alasannya apa? Kok mereka berebut kepingin ngasuh Maryam? Alasannya karena bapaknya orang yang soleh. Bapaknya seorang imam masjid, bapaknya orang yang soleh. Lah dari sini kemudian ulama memberikan pelajaran buat kita bahwa kesolehan orang tua itu bisa menjadikan salah satu sebab kesejahteraan untuk anak-anaknya kelak. Bahkan Imam Nawawi itu mengatakan kesolehan orang tua itu bisa menjadi sebab kesejahteraan anak-anaknya sampai 7 turunan. Jadi faktanya tadi, Maryam masih kecil saja, rezekinya sudah banyu pilih istilahnya. Dari mana itu? Tiga rebutan tadi, kepingin sama-sama untuk mengasuhnya. Alasannya satu, karena bapaknya kalangan orang yang soleh. Dan dalil yang kedua nanti kita pernah ngaji di sini juga, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Salah satu kisahnya kan ada rumah yang hampir roboh, kemudian oleh Nabi Khidir diperbarui, didandani. Alasannya di dalam rumah itu ada harta simpanan yang Allah sediakan untuk anak yatim pemilik rumah itu. Dan nanti rumah itu roboh, akhirnya rumah itu tidak dihuni oleh anak yatim tadi, maka harta simpanan itu tidak bisa diambil. Kemudian Nabi Khidir memperbaiki, akhirnya rumah itu dipakai oleh dua anak yatim tadi, dan akhirnya harta simpanan yang disediakan oleh Allah dalam rumah itu diambil oleh mereka. Nah ini alasannya juga wakana abuhuma solihan, karena bapaknya dari kalangan orang yang soleh. Nah artinya apa? Artinya kesolehan orang tua itu bisa menjadikan asbab kesejahteraan untuk anak-anaknya. Bahkan tadi Komami sampai 7 turunan. Maka Bapak Ibu, kalau kita itu ingin mengasuransikan anak-anak kita agar hidupnya lebih sejahtera, lebih baik, cara yang terbaik mengasuransikan adalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita jadi orang tua yang soleh, ibu-ibu jadi orang tua yang solehah. Maka nanti insya Allah anak-anak kita ini bisa hidup lebih sejahtera. Nah ini yang mengasuransikan, anakku tak asuransikan nih, buat asuransi ABC gitu. Biasanya klaimnya bermasalah dan belum tentu nanti harta itu bermanfaat untuk
anak-anaknya. Tapi ketika kita klaimkan di hadapan Allah, Allah tidak pernah menyelisihi janji. Maka monggo Bapak Ibu kita bersungguh-sungguh jadi orang tua yang soleh. Insya Allah nanti bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak kita kelak. Dan ini bisa kita buktikan. Kita bisa mengamati, paling tidak ya di lingkungan kita sendiri. Pripun nasibe orang tua yang mboten ngerti agama, anak-anaknya bagaimana? Maka Bapak Ibu, kok kita gelem ngaji ngeten iki, hidup kita mapan ngeten iki, bisa jadi juga karena kesolehan orang tua kita dulu atau simbah-simbah kita dulu. Nah ini Masya Allah. Saya lanjutkan ya. Nah akhirnya Maryam dijadikan rebutan, dan karena rebutan sak kampung maka akhirnya harus diundi. Bagaimana caranya diundi? Caranya mereka punya anak panah semuanya dilemparkan ke sebuah aliran sungai. Dilemparkan ke sebuah aliran sungai. Di sini Ikrimah berkata, mereka mengundi anak panah mereka dengan meletakkannya di air yang mengalir, dan barang siapa yang anak panahnya tidak terbawa arus, maka ia adalah yang berat mengasuhnya. Dan anak panah mereka terbawa arus kecuali milik Zakaria. Berarti yang berhak mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Dan ketika itu memang manusia terbaik yaitu Nabi Zakaria. Dan akhirnya Bapak Ibu, Maryam dididik oleh Nabi Zakaria dan pendidikan yang terbaik. Diajarkan nasihat-nasihat kitab Taurat, ditempatkan di lingkungan Baitul Maqdis, dan kemudian juga beliau Maryam dipertemukan dengan orang-orang yang soleh berada di Baitul Maqdis, dan akhirnya beliau tumbuh menjadi wanita yang soleh, yang solehah, dan akhirnya beliau dipercaya oleh Allah. Dari kandungannya lahirlah seorang anak yang kemudian menjadi orang besar, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ini subhanallah. Ini skenarionya sangat bagus sekali dengan proses yang panjang ya. Maka Bapak Ibu, padi yang dipanen oleh Bapak Tani sekarang ini atau hari ini itu bukan padi yang ditanam kemarin sore, tapi ditanam beberapa bulan yang lalu. Artinya apa? Artinya untuk menjadi sesuatu yang baik itu perlu proses. Untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik itu perlu adanya proses. Maka monggo kita semuanya, termasuk tadi kita menginginkan anak-anak kita agar anak-anak kita jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, orang-orang yang hidupnya lebih sejahtera. Maka salah satu caranya kita orang tua ikut andil, yaitu kita harus jadi orang tua yang soleh-soleha. Kemudian yang kedua, bapak-bapak ibu sekalian, yaitu untuk kita bisa mendapatkan keberkahan, maka mari satu, visi kita itu untuk Allah, hidup kita itu untuk Allah, ya. Tujuan hidup kita itu untuk Allah. Kemudian yang kedua, karena kita sudah punya visi yang ke sana, maka mari kita menyibukkan diri dengan kesibukan yang baik. Kita senang berada di tempat-tempat yang baik, dan kita juga senang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, insya Allah hidup kita ini akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kelas kita ini siogianya kelas lebah, bukan kelas lalat. Yang lebah itu encokane di tempat-tempat yang bagus, yang wangi, di bunga gitu. Yang lalat mencoknya tenggen sampah, tempat-tempat yang kotor. Walaupun sebetulnya lalat itu tahu bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah, ingin kelas lalat lebih nyaman tinggal di sampah daripada di bunga. Nah, walaupun tahu masjid itu lebih baik daripada diskotik,
Nah, untuk orang-orang tertentu lebih nyaman di diskotik daripada di masjid. Ibu-ibu nyaman teng pasar atau teng masjid, Bu? Pasar. Ya jari Nabi itu pasar itu gede setan ya, Bu. Pasar mall. Pasar. Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu lebih nyaman teng pasar atau teng masjid? Oh, masjid. Jadi ini ya. Jadi bagaimana kita menggapai keberkahan hidup, dan caranya satu, kita punya yaitu cita-cita hidup kita ini kita framing untuk Allah Ta'ala. Kedua, kesibukan kita menyibukkan diri dalam kebaikan, kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan kita senang berada di tempat-tempat yang baik. Insya Allah dengan cara begitu hidup kita itu diberkahi, dan ketika hidup kita itu diberkahi maka kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, dan kita akan diberikan hasil yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, masih ada nanti tanya jawab. Oke, saya cukupkan di sini. Di sini ada pengertian yang dapat diambil. Monggo nanti dipun mau sedikit untuk pengertian yang bisa diambil. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Semoga Bapaknya siapa, nama suami Maria? Nggak ada kan? kalau tidak ada, monggo Pak Bro. Yang saya tanyakan di sini ada sebagian Islam yang memahami adanya ilmu laduni. Oh, ilmu laduni. Saya tidak berusaha apa-apa, tahu-tahu setelah bapaknya meninggal bisa mengajar ngaji. Nggih. Bahkan ada yang ketika masih remaja dia gila, tapi begitu sudah ayah yang meninggal dia bisa matek sebagai kiai karena ilmu laduni kan. Ada kaidah gitu ya. Innamal ilma bitta'lim. Sesungguhnya tiap jalan ilmu itu didapatkan dengan belajar. Lain wong iso, dan memang ada nih orang punya pemahaman tertentu. Kumpul para kusumo telung dino, mulai niku jarine iso ngobati segala penyakit. Lain ngoten niku mungkin fakultas kedokteran rapah ya. Segala penyakit lho nggih. Sing sekolah kedokteran kita tahun mawon niku cek dokter umum nggih. Lalu itu dari spesialis niku cek tahun niku hanya bisa mengobati satu jenis penyakit gitu nggih. Nah, maka tadi kalau ada istilah ilmu laduni itu sebetulnya memang ada, tapi itu diberikan untuk yaitu untuk para nabi ya. Kayak Nabi Yusuf diberikan ilmu laduni, yaitu diberikan kemampuan mentakwilkan mimpi gitu ya. Kemudian Nabi Khidir, nah, ya. Jadi orang-orang yang memang terpilih oleh Allah. Tapi wong biasanya kebiasaan rancet kok ngerti-ngerti dadi itu ya. Jadi wong bedino nyunsel bedino nglakoni sing elek ngerti-ngerti dadi kiai lah niku. Mengke tahu-tahu iso ngomong karo semut ngoten mriki. Sinten niku sing jarene iso ngomong kali bahasa semut niku sinten? Terus untuk kita ini jangan sampai punya pemahaman ya. Jadi tertib itu inamal ilmu bistaklid. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ya, bukan dengan ngomong Al-Quran terus dimamah. Ada yang lain?
Betul nggih, kalau kita mendekat ini dipun kasih kali nggih nggih. Ibu sangat senang ibu nggih. Ya, pun ibu ini akhirnya pun senang. Ya, semoga Bapak Ibu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah belas kasihan kepada kami. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah saudara-saudara kami dari kalangan muslimin muslimat, dari kalangan mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Allah, Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafatahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah membiarkan kami berbuat dosa kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Janganlah biarkan kami punya kesulitan kecuali memberikan kemudahan atas kesulitan kami. Janganlah biarkan kami punya hutang kecuali memberikan kemampuan kami melunasi hutang-hutang kami. Janganlah biarkan kami punya sakit atau penyakit kecuali memberikan kesembuhan atas sakit atau penyakit kami. Janganlah biarkan kami punya hajat, baik hajat dunia ataupun akhirat, kecuali mengabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa barik lana fi rizqina wa wasi' lana fi tarina. Ya Allah, barukanlah kami dalam hal agama. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, luaskanlah langkah-langkah kami, luaskanlah rezeki kami, luaskanlah kehidupan kami, dan berilah barokah atas diri-diri kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken wonten kirang salepatipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.